Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, hafizakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam Kamis, malam ke-6 di bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, di Masjid An-Nur Goa, untuk sama-sama memanfaatkan waktu kita antara maghrib dan isya, berzikir kepada Allah, mendalami ad-diniyah, dan secara khusus kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, insyaallah, pembahasan kitab syarah dari Kutaib atau buku kecil yang berjudul Hisnul Muslim atau benteng seorang muslim. Ya, tentunya setelah bersyukur kepada Allah, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh asatidzah, seluruh bapak-bapak dan pengurus masjid An-Nur, ya, yang kembali memperkenankan ya kita semuanya untuk bisa melanjutkan majelis kita ini, yang kita harapkan keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja ya kita perlu untuk saling mengingatkan dalam masa seperti ini, pembolehannya ini masih terbatas, ya, masih terbatas, dengan catatan kita dituntut untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga dengan kedisiplinan kita ya kita bisa membantu atau bisa mempercepat ya dengan izin Allah perginya pandemi ini, dan semoga dalam waktu tidak lama kita bisa kembali melaksanakan seluruh ibadah secara normal dan menegakkan sunnah-sunnah Nabi kita SAW yang kita telah pahami bersama. Jamaah sekalian, kitab atau pelajaran kita ini bukan taklim perdana ya. Untuk syarah Hisnul Muslim ini kita pernah melaksanakannya beberapa tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu itu? Saya ada persisnya 2 atau 3 tahun mungkin ya. Iya. Sebelum ya taklim kita di Masjid Agung Syekh Yusuf ya. Dan sebagai informasi bagi jamaah yang mungkin tidak mengikuti perkembangan taklim online kita, kita di taklim Masjid Agung Syekh Yusuf kita membahas tentang kawaid Qur'aniyah. Dan jangan lupa Pak, sudah waktu itu sampai kaidahnya ada 50 kaidah, dan kita sudah sampai 30-an atau lebih, dan alhamdulillah kita sudah selesaikan walaupun secara online ya. Jadi apa yang tersisa dari kawaid tersebut yang kita tidak sempat bahas di Masjid Agung, kita selesaikan tetap secara rutin walaupun via online. Karena itu
kita mau kembali ini membahas satu kitab yang sempat tertunda atau belum sempat kita sempurnakan pembahasannya, yaitu kitab Hisnul Muslim. Dan karena lamanya waktu berlalu, maka kita pun tidak terlalu yakin apa pembahasan yang paling terakhir, ya. Ada ikhtilaf ya di kalangan para jemaah. Jadi kalau saya tanya ya Haji Ahmad, tanya Haji Tajuddin atau ya Ustaz Hidayat, ya mungkin semuanya khilaf. Ya saya sendiri juga lupa-lupa ingat ya. Karena itu kita bahas saja yang kita yakini belum kita bahas ya. Yaitu bab yang ke-28. Sebelumnya kami mohon maaf juga tadi agak terlambat atau ya karena sejak tadi siang kami musyawarah di Stiba penentuan kelulusan jamaah bahas Stiba ya. Dan qadarullah sampai menjelang maghrib belum ada tanda-tanda mau selesai ya. Karena itu kami minta izin dan sholat maghrib di masjid di pinggir jalan tadi, sehingga terlambat datang ke masjid kita ini. Baiklah jamaah sekalian, kami harapkan juga para jamaah sedapat mungkin ada yang pegang bukunya ya. Jadi buku Hisnul Muslim ini buku termasuk buku yang paling laris di dunia ya. Tidak berlebihan kalau kami katakan buku yang paling laris di dunia, karena dicetak di berbagai negara dengan sekian banyak bahasa. Dan di Saudi sendiri buku ini dicetak sampai sudah hampir mungkin ratusan kali ya cetakannya. Jadi bukunya sangat kecil tapi manfaatnya sangat besar dan Allah memberkahinya. Dan penulisnya seperti yang mungkin sudah pernah kami terangkan, Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Beliau telah wafat ya rahimahullahu taala, dan beliau salah seorang penulis yang produktif dan salah seorang murid utama dari ulama besar abad ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan buku ini kita butuhkan setiap harinya ya, karena zikir-zikir ini walaupun mungkin banyak kita sudah hafal, tapi kalau kita selalu bawa atau ada di rumah-rumah kita, maka itu selalu mengingatkan kita untuk merutinkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di samping menyebutkan zikir-zikirnya, juga di beberapa pembahasan disebutkan sedikit adab-adabnya ya. Jadi zikir beserta adab-adabnya, terutama zikir-zikir yang memang menyertai beberapa amalan-amalan tertentu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaannya bahwa buku ini dasarnya pertama dari Quran, yang kedua dari hadis-hadis yang dinilai sahih oleh penulis ini berdasarkan penjelasan para ulama-ulama hadis. Walaupun ya ada saja beberapa hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya, tapi ini suatu hal yang sangat wajar dalam ilmu hadis ya. Karena itu seperti zikir pagi dan petang, ada beberapa hadis-hadis yang dimuat di buku ini mungkin dilemahkan oleh sebagian ulama hadis seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, tapi di sisi yang lain mungkin ulama lainnya seperti Syekh Al-Arnaud atau juga Syekh bin Baz atau bahkan Ibnu Qayyim dan beberapa ulama yang lain mensahihkannya. Maka kita usahakan insyaallah kalau ada hadis yang diperselisihkan ulama tentang kesahihannya, kita isyaratkan ya, agar kita bisa memahaminya dan tidak kaget ya ketika kita mengamalkan lalu ada orang bilang lemah itu hadisnya ya. Kita
sudah paham bahwa memang hadis itu atau zikir itu ada perselisihan ulama di dalamnya, dan sebagaimana dalam persoalan-persoalan fikih ketika ada perbedaan pendapat kita mesti bijak dalam menghadapinya atau dalam menyikapinya dan tidak merasa paling benar. Maka demikian pula dalam masalah perbedaan ulama hadis dalam menghukumi sahih tidaknya suatu hadis. Azkarun naum, bab yang ke-28 ini azkarun naum. Ada yang bawa bukunya? Masya Allah, ya. Satu orang ya? InsyaAllah, 2, alhamdulillah. InsyaAllah nanti mudahan pekan depan sudah 12 ya, atau 20 ya, atau lebih banyak insyaAllah. Azkarun naum, zikir-zikir tentang tidur ya, zikir-zikir tentang tidur. Jadi perlu untuk kami ingatkan bahwa tidur itu bukan ibadah, tapi dia adalah satu kebutuhan dan suatu hal yang lazim, biasa bagi seorang manusia. Karena tidur ini orang kafir pun melakukannya. Tapi indahnya Islam dan hebatnya syariat Islam, karena hal yang merupakan adat kebiasaan ini bisa kita ubah menjadi ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan makan dan minum. Kita makan dan minum, orang kafir juga makan dan minum, bahkan binatang ternak pun makan dan minum, tapi kita berpahala dan mereka makan dan minum, mereka masuk neraka. Ya, Allah mengatakan walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang kafir itu bersenang-senang dan makan sebagaimana makannya binatang ternak, dan neraka tempat bagi mereka. Ya, jadi mereka cuma bersenang-senang saja dan mengikuti kodratnya sebagai manusia, tapi tidak berpahala. Adapun kita makan, sudah enak kita rasakan dan menguatkan badan kita, kita juga minum, tapi selain itu juga kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Sama dengan tidur. Tidur ini kadang kita menghabiskan waktu sampai 4 jam, 5 jam, 6 jam, bahkan mungkin ada yang sampai 8 jam. Kalau 12 jam keterlaluan ya, sudah keterlaluan. Artinya kita kadang melewati ya, kalau 8 jam itu sudah sepertiga dari kehidupan kita. Bayangkan kalau hidup kita cuma 60 tahun, lalu 12 jam kita 8 jam kita tidur saja sehari, berarti sepertiga umur kita itu untuk tidur. Artinya 20 tahun kita hidup di dunia, tidur saja kita kerja ya. Sia-sia sekali kalau tidak berpahala. Ya, sia-sia sekali kalau tidak berpahala. Makanya orang beriman menjadikan kebiasaan-kebiasaan seperti ini menjadi ibadah di sisi Allah. Bagaimana caranya? Yaitu menghindari hal-hal yang terlarang dan melakukan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hikmahnya kenapa Nabi dan Rasul yang diutus kepada kita manusia, bukan malaikat. Karena seandainya malaikat, dan ini kan yang ditolak oleh orang musyrikin. Mereka bilang kalau cuma seperti ini sama dengan kita, apa kelebihannya dia bisa menjadi nabi? Dan kita juga dari kalangan bangsawan, kenapa mesti Muhammad yang menjadi nabi? Padahal ya, kalau malaikat maka modelnya beda dengan kita. Malaikat tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak butuh istirahat, ibadah terus. Apakah kita bisa contoh itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dalam syariat ini menetapkan Rasul dan Nabi yang menjadi teladan kita adalah manusia biasa seperti kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan dia kan bukan manusia. Kita tidak bisa contohi. Nabi kita adalah manusia biasa yang juga butuh dengan apa yang kita butuhkan. Maka sangat mungkin dan sangat wajar jika kita bisa melakukan apa yang beliau juga lakukan dan contohkan.
Azkarun naum. Apa zikir-zikir pada saat kita tidur? Dan kebanyakan yang dimaksudkan sini tidur malam, ya, tidur malam. Karena tidur yang lainnya itu tidak disyariatkan kecuali pada saat dibutuhkan, ya. Jadi tidur malam itu memang ya adalah malam memang untuk istirahat. Adapun tidur yang lainnya menjelang duhur atau tidur siang itu juga dicontohkan atau boleh, tapi kadarnya sangat singkat. Dan yang lainnya pada saat darurat dan dibutuhkan, ya. Adapun ketika disebut tentang zikir-zikir tidur, maka hukum asalnya tidur malam, ya, hukum asalnya tidur malam. Apa zikir-zikir tidur? Kalau kita ditanya apa zikir tidur, maka mungkin umumnya, ya, kita hanya mengatakan bismikallahumma amutu ahya, ya. Itu saja. Kalau ditanya apalagi mungkin banyak tidak hafal. Padahal banyak, ya, zikir yang berkaitan dengan tidur. Di sini kita akan pelajari insyaallah beberapa contoh dari zikir-zikir pada saat kita tidur. Ya, kalau di sini disebutkan sampai 13, ya. Ya, sampai 13, ya. Dan ini jumlah 13 ini tidak harus kita amalkan semuanya dalam satu malam, tapi bisa kita pilih-pilih, ya, bisa kita pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ada yang bagus dirutinkan, ya, ada yang beberapa yang bagus dirutinkan. Kita mulai dengan yang pertama, dan cukup waktu kita bahas dua malam ini, insyaallah. Yang pertama, kata Syekh di sini rahimahullahu taala, yajma'u kaffaihi. Seseorang muslim ketika mau tidur mengumpulkan kaffaihi, dua tapak tangannya, ya, kumpulkan dua tapak. Summa yanfusu, kemudian dia yanfusu. Nafasa itu artinya meniup, dengan sedikit mengeluarkan air liur, ya. Dan mungkin kadang tidak ada, ya. Jadi ada 3 tingkatan tiupan minimal, ya. Ada namanya nafakhah, meniup tanpa ada keluar air sama sekali, dia murni angin saja meniup. Ada nafasa itu angin dan sedikit sekali, ya, sedikit sekali air liur keluar. Dan ada tafala itu lebih banyak lagi, tapi tidak sama meludah, ya. Kalau meludah itu namanya basaqa, ya. Jadi dalam bahasa Arab ada tingkatan-tingkatannya, ya. Tidak tahu kalau bahasa Indonesia gimana semuanya itu, ya. Atau bahasa Makassar mungkin ada tingkatan-tingkatannya juga, ya. Anda tidak tahu, tapi begitu, ya, maksud dari kalau bahasanya ini. Jadi kita, ini sunnahnya, ya, kita kumpulkan dua tapak tangan kita kumpulkan dan hadapkan ke wajah kita, kemudian kita tiup, ya, dengan, ya, kalau ada sedikit keluar tidak apa-apa, kalau tidak ada juga tidak mengapa, ya, karena itu kadang juga tidak ada. Cuma, ya, tentu saja, ya, di masa pandemi hati-hati, ya, karena seperti ini termasuk yang dihindari, ya, artinya jangan sampai kena orang lain, ya. Summa yanfusu fihima, dia meniup pada kedua tapak tangannya. Fayaqra'u fihima, lalu dia membaca pada kedua tapak tangan tersebut. Nah, ini yang pernah, ya, mungkin pernah kami isyaratkan. Kesalahan sebagian orang adalah dia baca dulu Al-Quran, dia baca dulu ayat, baru dia tiup.
baru dia usap. Padahal kalau dalam hadisnya ditiup dulu baru dibaca. Ya, itu urutannya. Ya, jadi karena kata-kata fa itu dalam bahkan di sini dikatakan summah lalu fa. Dalam bahasa Arab beda antara wa, fa dan summa. Waw itu artinya dan kadang tidak menunjukkan urutan, ya, seperti dikatakan wakulu washrabu, makan dan minumlah. Jadi tidak berarti harus makan dulu baru minum, ya, karena biasa ada ikhwah minum dulu baru makan. Ada ikhwah lain bilang jangan begitu. Allah mengatakan wakulu washrabu, makan dan minumlah, mesti makan dulu baru minum, ya. Ini tidak tepat, karena dalam bahasa Arab waw itu tidak harus menunjukkan urutan, ya. Makan dan minum artinya antum harusnya makan dan minum. Yang mana duluan terserah kebutuhan, ya. Jadi kata-kata waw, ya, itu tidak menunjukkan urutan. Jadi umpama saya bilang hadara, ya, hadara hidayat wa ya, hadara hidayat wa siapa? Ya, Hizbullah umpamanya. Ya. Itu artinya dua-duanya hadir. Tapi siapa yang duluan? Itu belum saya sebutkan duluan namanya Pak Hidayat, ya, tidak menunjukkan dia yang duluan hadir, tapi dua-duanya hadir. Tapi kalau saya bilang hadara Hidayat fa Hizbullah artinya Hidayat duluan hadir, baru kemudian menyusul Hizbullah. Kalau summa itu kemudian dia juga menunjukkan urutan, tapi waktunya agak lebih lama jaraknya. Ya, saya bilang umpamanya hadarah Ustaz Hidayat, summa Ustaz Kusuma, ya, karena cukup jauh, ya, cukup lama kedatangannya antara Ustaz Hidayat dan Ustaz Kusuma umpamanya, ya. Itu urutan, ya. Jadi di sini pakai fa, berarti memang duluan ditiup baru sudah itu membaca, ya, sudah itu membaca. Jadi kesalahan sebagian kita kadang membaca dulu, ya, baru ditiup. Jadi ditiup dulu baru kita membaca. Apa yang dibaca? 3 surat yang dibaca. Ini sudah pernah kita jelaskan sedikit tafsirannya. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, ya. Dan kita sudah pernah jelaskan tentang utamanya, ya. Ini cuma sekedar mengingatkan saja, ya. Jadi 3 ini dibaca. Kemudian summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian setelah itu, setelah kita tiup, lalu kita baca 3 ini. Jadi baca 3 itu, ya. Qul Allah selesai, lalu qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian qul a'udzu birabbin nas selesai. Lalu setelah itu summa yamsahu diusap, ya, diusap bihima dengan kedua tapak tangan ini mastata'a, apa yang dia sanggupi, yang dia mampu, yang bisa dia jangkau, min jasadi, dari tubuhnya. Yabda'u bihima, beliau dahulukan ala ra'sihi, kepalanya, ya, kepala beliau, wa wajhi, dan wajahnya, wa ma aqbala min jasadi, dan bagian depannya, ya, dan kemudian yang lainnya semampunya, ya. Jadi semampu kita bisa, ya, udah ada yang sedikit tidak tersentuh, tidak ada masalah, ya, tapi semampu kita sentuh semuanya. Yaf'alu dzalika 3 marrat. Itu dilakukan 3 kali. Artinya kita lakukan, setelah itu kita lagi tiup lagi, ya. Lalu baca lagi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu kita lakukan itu lagi, ya, kita lakukan itu lagi, dan setelah itu kita lakukan itu lagi. Dan ini di antara hikmahnya, kata ulama kita, isti'adzah billahi ta'ala bima yahdutsu minal mahalik. Kita minta perlindungan kepada Allah dari apa yang mungkin terjadi, dari hal-hal yang bisa membinasakan kita. Wala siyama minal hawam wal hasyarat al-qattala,
Di antaranya dari serangga-serangga atau binatang-binatang yang bisa menyerang atau membunuh kita. Wa huwa na'min firashi, ketika dia sedang tidur di tempat tidurnya. Ghafilun amma yaji'u ilaihi, dan pada saat kita tidur kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Kalau kita dalam keadaan tersadar, terjaga, kita bisa membela diri kita kalau ada hal yang mau menyerang kita. Ya, datang lalat, datang tawon, ya, datang binatang serangga yang berbahaya, kita bisa langsung halau dan usir jauh. Itu kalau kita dalam keadaan tersadar. Dan kalau kita dalam keadaan tertidur, kita tidak tahu apa-apa. Ya, bahkan boleh jadi ada kalajengking, ada ular dan binatang buas lainnya. Utamanya ya, ketika kita mungkin suatu saat ditakdirkan tidur di alam luar, kita dalam perjalanan umpamanya, ya kita butuh istirahat, ya atau kita sedang rehla, tidak di alam tertutup, ya tidak di rumah kita, tidak di penginapan, maka ini doa atau adab tidur ini paling perlu untuk kita baca, ya paling perlu untuk kita baca untuk menjaga kita dari itu semuanya. Fa idza ishtaghala al-'abdu bi hadhil ayat 'inda dukhuli fil firash, ketika seorang hamba melakukan ini pada saat dia masuk ke dalam tempat tidurnya, kana fi hifdzillahi ta'ala lailataka tilkal ajma', maka insyaallah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ya. Kalau ada pertanyaan, apakah orang yang membaca ini pasti tidak akan diserang oleh apa-apa? Kita katakan insyaallah. Tapi kalau Allah menakdirkan, ya Allah menakdirkan, maka dia juga tidak rugi karena dia sudah melaksanakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Karena zikir ini ibaratnya doa, dan sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak peduli atau saya tidak terlalu mempersoalkan doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah apakah diterima atau tidak, karena saya sudah merasa syukur ketika saya berdoa, saya akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kita sudah mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sudah akan mendapatkan pahala yang besar. Dan selain itu kita yakin sebagaimana yang dijanjikan bahwa insyaallah kita akan terjaga, ya. Dan ketika terjadi kasus-kasus tertentu, maka boleh jadi seseorang sedang lalai atau memang itu sudah takdirnya, ya, sudah takdirnya. Karenanya ketika terjadi sesuatu, kita mungkin pertama, kemungkinan kita sedang lalai berzikir pada waktu itu. Yang kedua, memang sudah ajalnya, ya, memang sudah waktunya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk itu. Tapi beda antara orang yang terkena musibah dalam keadaan dia tidak lalai dan orang yang terkena musibah karena dia sempat lalai. Ya, sebagaimana pernah kita sebutkan, ya sebagian ulama ketika membahas tentang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Beliau bilang saya selalu rutinkan ini. Namun suatu saat saya sedang lalai, lupa membacanya, dan pada saat itu saya terkena musibah, Jadi hati-hati, ya, karena boleh jadi selama ini kita rutinkan, tapi ada satu saat kita lalai dan kita memandang enteng, dan justru situlah terjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Ya. Satu lagi, insyaallah secara singkat. Ayat kursi. Sekira semua kita sudah hafal, dan saya tidak mau membahas tafsirnya di sini karena waktu juga yang terbatas. Tapi kami mau bacakan secara singkat saja, ya, tentang kenapa ayat kursi menjadi salah satu ayat yang dianjurkan untuk dibaca pada saat kita akan tidur. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudahan ya dengan dibaca ini mengingatkan kita dan kita sudah bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Karena hadisnya cukup panjang, kita terjemahkan saja, insyaallah kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakati Ramadan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menugaskan kepada saya untuk menjaga zakat Ramadan, artinya zakat fitrah, zakat fitri. Fa'atani atin, lalu ada yang mendatangi saya. Faja'ala yahsu minat ta'am, dia mengambil sesuatu dari makanan itu. Kan ini zakat apa? Fitrah, fitri, ya. Dan itu makanan, bukan uang. Ya, itu hukum asalnya, itu hukum asalnya. Fa akhadtuhu, maka saya mengambilnya, artinya menahan orang itu. Wa qultu, dan saya mengatakan kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni muhtajun, orang itu minta maaf dan beralasan, saya orang sedang butuh, artinya saya terpaksa melakukan ini karena saya sedang butuh. Wa alayya iyalun, saya memiliki banyak keluarga, banyak tanggungan. Wa li hajatun syadidah, saya sedang terpaksa memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Qala fa khallaitu anhu, ya, karena beliau iba, kasihan, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu melepaskan orang tersebut. Orang, ya, artinya dalam wujud sebagai manusia, padahal ini setan sebenarnya, ya. Fa asbahtu, maka pada waktu pagi telah masuk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata kepada saya, tanpa dilaporkan, tanpa diberitahu, Nabi Muhammad SAW, dan ini bukti kenabian beliau, langsung bilang kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Asir itu tawanan. Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Jadi Nabi kita SAW tahu kejadiannya tanpa diberitahu. Ini tentu saja wahyu yang datang dari Allah. Qultu ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, syaka hajatan syadidatan farahimtuhu, dia mengadukan atau beralasan dia sedang sangat butuh, maka saya kasihan sama dia. Fa khallaitu sabilahu, saya lepaskan dia, biarkan dia pergi. Faqala ama innahu sayud, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia akan datang lagi. Farasattuhu, karena sudah ada info sebelumnya, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu tambah berjaga-jaga. Beliau sangat yakin, ya, bahwa apa yang diberitahu Rasulullah pasti akan terjadi. Faja'a yahthu minat ta'am, maka ternyata betul datang lagi si orang itu, ya, sebenarnya adalah setan, ya, datang lagi dan mengambil lagi bagian dari makanan. Fa akhadtuhu, kembali saya pegang dia. Fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah, saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ni fa inni muhtajun wa alayya 'iyalun wa li hajatun syadidah. Alasannya masih sama. Ya, tolong lepaskan saya ini orang yang sedang butuh, banyak tanggungan keluarga saya, dan saya dalam keadaan kebutuhan yang sangat mendesak. Maafkan, ya, saya melakukan ini karena keterdesakan, ya, karena terpaksa. Qala fa khallaitu sabilahu, maka saya lepaskan lagi. Fa asbahtu, pagi harinya, fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi harinya kembali Rasulullah tanpa ditanya, tanpa diberitahu, beliau langsung mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu, dia ngakunya sedang sangat butuh, banyak tanggungan keluarganya, maka saya kasihan. Fa khallaitu sabilahu, maka saya lepaskan dia. Fa qala ama innahu kadzabaka wa sayud, ketahuilah dia bohong itu, dia mendustakan, dia mengatakan yang tidak benar, dan dia akan kembali datang malam ini. Farasattuhu, maka saya berjaga-jaga lagi. Faja'a yahsu minat ta'am, kembali dia datang untuk mengambil bagian dari makanan. Fa akhadtuhu, saya pegang lagi. Fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya akan lapori kamu sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha akhir 3 marrat, dan ini terakhir kali
sudah 3 kali kamu bohongi saya. Ya. Innaka taz'umu la ta'ud, kamu sudah janji tidak mau kembali. Summa ta'ud, tapi buktinya kamu kembali lagi. Qala da'ni, orang itu karena tahu bahwasanya kalau dia ngaku saja maka tidak lagi diterima pengakuannya, maka kali ini dia mau kasih informasi lain. Apa itu? Dia bilang, da'ni u'allimka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Kalau bisa lepas saya akan ajari kamu kalimat-kalimat yang Allah akan memberikan manfaat untukmu dengan kalimat tersebut. Subhanallah. Syaitan yang ajar ini ya. Dia bilang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan ayat. Apa itu? Idza awaita ila firashika, kalau kamu menuju ke tempat tidurmu. Dan kata-kata menuju ke tempat tidurmu ini menjelaskan kepada kita jamaah sekalian bahwa hukum asal tidur itu kita sudah rencanakan ya. Jadi kalau sudah mau tidur ya. Kadang-kadang kita tertidur ya, belum siap tidur tertidur ya, sehingga kadang lupa baca doa. Tapi hukum asal sebaiknya seharusnya kita memang sudah punya waktu tertentu tidur, maka kita bisa rencanakan kapan kita menuju ke pembaringan kita dan kapan kita berdoa. Setan ini bilang, tidak apa-apa untuk mendengarkan ya, karena setelah ini Rasulullah benarkan. Jadi apa yang dia bilang ini hadis akhirnya. Bukan setan yang kita ambil, tapi pembenaran dari Rasulullah. Ya, itu yang sunnah, bukan perkataan setan yang sunnah ya, tapi pembenaran Rasulullah itu yang sunnah. Idza awaita ila firashik, kalau kamu menuju ke tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, baca ayat kursi. Jadi ini memang ayatnya namanya ayat kursi. Begitu dikenal, ayatnya memang namanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat 255 dalam surat Al-Baqarah. Hatta takhtimal ayat, sampai selesai ayatnya. Dan ini ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Surat yang paling agung dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Tapi ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun. Kalau kamu baca ayat kursi waktu tidur, kamu akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Wala yaqrabaka syaitan hatta tusbiha. Dan setan, ini kata setan ini ya. Tapi nanti dibenarkan oleh Rasulullah. Setan tidak akan bisa mendekatimu. Ya. Jadi dia sadar, dia akui itu. Fa khallaitu sabilahu. Ya, karena ini informasi baru lagi, maka Abu Hurairah mau lapor kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak langsung terima. Ya, makanya ini juga penjelasan ya. Karena ada juga beralasan ini bahwasanya kita bisa belajar dari syaitan. Ya. Belajar dari orang jahat. Buktinya Abu Hurairah menerima. Kita katakan sewaktu Abu Hurairah mendengarkan ini, beliau tidak langsung terima, beliau tidak langsung benarkan, tapi beliau konfirmasi dulu kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak sengaja talaqi dengan syaitan. Karena ada juga orang bilang tidak apa-apa, ya, karena buktinya Abu Hurairah saja talaqi dengan syaitan. Ya, kita katakan tidak, beliau nanti baru benarkan ketika sudah ada pembenaran dari Rasulullah. Tidak boleh disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, lalu ternyata apa yang dikatakan benar, maka kita harus mengikuti kebenaran walaupun datang dari orang yang tidak kita sukai. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi pada pagi harinya, maka beliau kembali mengatakan, "Ma fa'ala asiruka?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qultu za'ama. Di sini antum lihat Abu Hurairah masih mengatakan za'ama. Dia ngakunya bahwa annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Dia ngakunya dia mengajari saya kalimat-kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat tersebut. Beliau tidak sebutkan apa itu, tapi Nabi langsung mengatakan, ama innahu sadaqaka wa huwa kadzubun. Ya, ketahuilah dia telah sadaqaka, artinya dia telah berkata jujur kepada apa yang dia katakan itu benar. Kalau sebelumnya apa? Jujur atau tidak? Ya, sebelumnya bohong semuanya.
bilang saya begini, sebenarnya dia bukan miskin apa semua, memang dia mau mencuri, ya. Dan dia bilang dia mau datang kembali, ternyata datang kembali. Tapi kali ini, ya, dia benar. Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia mengatakan yang benar. Wa huwa kadzubun, padahal dia adalah pendusta yang besar. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kebenaran datang, walaupun dari orang yang tidak kita ridhoi, tapi kalau itu benar kita harus menerimanya. Tapi sekali lagi tidak disengaja kita mengambil darinya, ya, karena hukum asal kita mesti mengambil kebenaran dari orang yang jelas kebenarannya, orang yang jelas latar belakangnya, ya. Karena itu beliau selalu konfirmasi kepada Nabi kita SAW, ta'lamu man tukhatibu mundu thalathiyal layal, apakah kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara sejak 3 malam ini? Dalika syaitan, itu setan. Ya, kira-kira kalau diberitahu sejak awal bagaimana Abu Hurairah? Ya, mungkin beliau tidak takut, ya, tetap mau menghadap. Tapi kalau mungkin saja kebalikannya, wallahu a'lam. Tapi tentu saja ada hikmahnya. Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahu sejak awal? Ya, karena banyak faedah-faedah dari ini. Ya, tapi ya waktu. Namun mudah-mudahan ya intinya kita bisa fahami bahwa ini di antara bacaan yang perlu untuk kita rutinkan. Apalagi insyaallah semuanya kita hafal ayat kursi. Ya, ayat kursi itu banyak tempat-tempat dibacanya setelah selesai sholat, ya, dan juga ketika mau tidur, ya. Dan ini juga ya sebagai penjaga bagi kita, ya. Dan orang yang biasa membaca ini, ya, dan ketika dia lalai, kadang disinilah dia diganggu oleh syaitan, dan biasanya demikian. Dan ketika, ya, seandainya ada di antara kita suatu saat diganggu oleh syaitan, ya, biasa istilahnya ditindisi oleh syaitan pada saat dia tidur, maka di antara hal yang bagus antum baca untuk mengusirnya adalah ayat kursi. Ya, insyaallah kalau antum bisa menguasai diri antum, ya, dan bisa membaca, maka baca ayat kursi, syaitannya yang menindis itu akan pergi, ya, dan kita kembali bisa tidur nyenyak. Nyenyak artinya tidur tenang yang tidak berlebihan, ya. Karena jangan tidur terlalu nyenyak juga, ya. Tidur terlalu nyenyak yang membuat kita terlambat sholat subuh, ya, atau terlambat tidak sempat melakukan sholat sunnah di malam hari. Ya, sekiranya saya dulu, ya, masih ada cukup banyak dikit-dikit yang lain, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.